Baik Bapak Ibu, pagi ini saya mau share yang saya mau bawakan ini udah 2 minggu udah dibawakan sama gembala, jadi sangat memudahkan saya untuk menyiapkan materi ini. Saya nggak tahu apakah ini kebetulan apa bukan, ketika saya mempersiapkannya, Babe udah bawain. 2 minggu kemudian Babe bawain lagi, waduh kayaknya sangat mempermudah saya gitu loh. Jadi saya harap pagi ini setiap kita boleh diberkati apa yang akan saya sampaikan. Amin. Kasih tahu sebelah kanan sebelah kirinya, saya siap mendengar firman Tuhan. Oke baik. Nah saya mau bacakan, kita cukup panjang nih ya. Saya mau sharekan firman Tuhan ini satu pasal Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu nggak ngantuk, santai aja karena panjang sekali satu pasal ya. Kita mau baca dulu di Lukas 15, 1-3 supaya kita dapat konteksnya ya. Lukas 15, 1-3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Siapa? Pemungut cukai dan orang berdosa. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Siapa yang bersungut-sungut? Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Nah, Bapak Ibu tahu ya perumpamaan apa? Tentang domba yang hilang. Ya, dibilang Tuhan Yesus bilang, tidak tahukah kamu kalau ada orang yang punya dombanya itu 100 di ladang, ketika satunya hilang dombanya, dia akan mencari domba itu. Ketika domba itu udah ketemu, dia taruh di atas pundaknya. Dia akan bersuka cita. Seperti itu juga lah akan ada satu sukacita yang besar di surga. Amin. Tahu ya cerita ini. Kemudian di ayat selanjutnya, masih di dalam cerita yang sama, Tuhan Yesus juga bilang perumpamaan ini. Tidak tahukah kalau ada wanita memiliki 10 dirham, kalau satu hilang, ia akan mencari dirham itu. Ia akan cari pelit, menghidupkan pelita, menyapu, mencari dirham itu sampai ketemu. Kalau ketemu dirhamnya, dia bilang akan ada sukacita yang besar di surga. Malaikat-malaikat akan bersukacita. Nah, Tuhan Yesus kasih 2 perumpamaan bagaimana cerita tentang domba yang hilang dan dirham. Nah, dia sedang mengajarkan tadi siapa yang bersungut-sungut? Farisi dan ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu masih tahu ya, orang Farisi itu adalah orang yang merasa dia ini menjadi penjaga kebiasaan-kebiasaan, menjaga supaya budaya-budaya bangsa Yahudi ini tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya luar. Dia mau memastikan semuanya ini berjalan dengan baik. Ya, makanya kalau misalnya pernah baca kalau murid Tuhan Yesus mau makan, nggak cuci tangan, dimarahin. Ya, masih ingat ya cerita-cerita seperti itu? Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, nggak boleh. Karena itu hari Sabat, hari kudus. Nah, ini orang Farisi seperti itu. Dia juga ahli Taurat juga. Dia ahli kitab, bukan ahli Taurat maksudnya. Nah, ahli Taurat ini beda. Kalau ahli Taurat ini lebih banyak mencatat, mengajarkan tentang hukum-hukum Tuhan. Nah, jadi kalau orang Farisi ini punya kemampuan untuk kuasa lah gitu ya. Untuk mendisiplinkan orang, ini benar nggak nih, ini kamu nggak harusnya melakukan ini nggak sesuai dengan adat kita, ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang Farisi ini mungkin lebih punya secara politik ya mungkin punya jabatan lah ya seperti itu. Nah, jadi orang Farisi ini begitu agak kesel ketika Tuhan Yesus itu ngomong ketika mengajar sama orang berdosa dan pemungut cukai. Karena mereka termasuk golongan-golongan yang dijauhkan sama orang Farisi dan ahli Taurat. Karena orang ahli Taurat ini masa golongan yang lebih baik. Ya Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan Yesus kemudian mengadakan perumpamaan seperti itu. Nah, lalu perumpamaan ini pertama dari domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang. 2 perumpamaan ini, domba dan dirham, itu mengajarkan
bagaimana bangsa Israel itu domba itu sangat penting ya di budaya bangsa Israel. Domba buat apa? Ada yang tahu masih? Domba itu buat penebusan ya, buat korban. Dirham itu uang untuk alat tukar. Jadi Tuhan Yesus mau katakan bahwa seperti itulah seseorang itu berharga di hadapan Tuhan. Ya, domba itu berharga, uang itu berharga. Ketika itu hilang, dia akan sangat-sangat serius untuk mencarinya. Tapi dalam perumpamaan yang ketiga agak sedikit aneh. Ya, perumpamaan ketiga Tuhan Yesus menggambarkan tentang anak yang hilang. Nah, ya 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, gembala udah cerita bagaimana tentang mengajarkan tentang anak yang terhilang. Nah, saya mau kasih khotbah saya dengan judul perilaku anak kerajaan. Nah, ya, kita mau bahas tentang bagaimana tentang cerita tentang si sulung. Ya, jadi kalau nanti dalam perumpamaan yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang anak yang hilang, bagaimana si bungsu itu minta harta warisan. Biasanya sih harta warisan itu dibagi kalau bapaknya udah meninggal. Ini bapak belum meninggal aja udah minta harta warisan gitu ya. Udah minta harta warisan, kemudian pergi menghambur-hamburkannya, akhirnya melarat dan nggak punya apa-apa. Makan juga udah sulit. Akhirnya dia sadar, nah ya harus sadar dan kembali kepada bapaknya. Dia bilang kepada bapaknya, Pak, nggak apa-apa, saya nggak dianggap anak, dianggap pekerja pun bolehlah, dianggap orang upahan bapak pun bolehlah. Yang penting saya bisa dapat makan, karena saya udah kelaparan, saya nggak bisa dapat apa-apa di luar. Nah akhirnya dia balik dan bapaknya itu tidak menolak. Bapaknya ketika melihat anak ini dari jauh, dia memulihkan status anak ini. Anak ini dipakaikan cincin, dipakaikan jubah, dipakaikan kasut, itu menunjukkan bahwa anak ini kemudian dipulihkan statusnya. Anak yang hilang, anak yang sudah mati, kemudian anak ini kemudian hidup kembali. Bapaknya merasa bahwa anaknya ini kembali. Status anak ini kemudian dipulihkan. Dia bukan sebagai pekerja, bukan sebagai hamba, tapi tetap sebagai anak. Nah, kita mau bahas tentang si sulung. Saya Bapak Ibu ya, kita mau belajar tentang si sulung. Nah, kita mau baca di ayat yang ke-21 sampai dengan 32. Lukas 15, 21 sampai dengan 32. Kita baca sama-sama. Siap Bapak Ibu? 2, 3. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Sebab ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin Bapak Ibu.
Jadi ketika anak yang bungsu ini kembali, si sulung ini merasa nggak senang. Ya, nggak senang dia karena merasa, loh kok dirayain sih? Ini anak yang udah nggak tahu sopan santun, yang udah menghabiskan harta, yang nggak ada etika, kok tiba-tiba mau dibuatin pesta. Wah, si sulung sangat kesel, sangat marah. Bapak Ibu ingat pertama kali Yesus cerita ini kepada siapa? Kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika saya baca ini, saya menangkap bahwa ini sebenarnya Yesus sedang ngomong nih kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Nih kalau si bungsu itu menggambarkan bangsa-bangsa atau orang yang tidak mengenal Tuhan, dia balik kembali. Si sulung itu menggambarkan si ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi ini merasa bahwa dia adalah keturunan Abraham, umat yang dipilih Tuhan, harusnya lebih dibandingkan bangsa lain. Ketika bangsa-bangsa atau orang bertobat, si orang Farisi ini merasa nggak senang. Loh, kan kita orang yang umat pilihan Tuhan, keturunan Abraham, harusnya kita dong yang lebih. Kenapa ini orang yang baru bertobat kemudian lebih baik? Kemudian Tuhan menerimanya. Nah, seperti itu ya. Jadi di tadi itu bagaimana sebenarnya Yesus agak menyindir si ahli Taurat dan orang Farisi. Bapak Ibu udah mulai nangkap ya. Jadi di kisah ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang menyindir tentang ahli Taurat dan orang Farisi yang punya hati, yang merasa bahwa dia yang lebih berhak mendapatkan kekayaan, mendapatkan berkah, mendapatkan penghormatan lebih. Tapi ketika dia nggak mendapat itu, dia menjadi kecewa. Nah, kita mau bahas apa sih yang membuat si sulung ini gambaran, mungkin kita sebagai anak kerajaan pewaris, tapi kita nggak ngalami apa yang dijanjikan Tuhan. Orang Farisi dan ahli Taurat itu nggak ngalami apa yang Yesus khotbahkan, apa yang Yesus ajarkan. Karena dia merasa bahwa dia udah terbaik, nggak perlu lagi keturunan Abraham. Ya, umat pilihan Allah, langsung bagaimana bangsa ini keluar dari Mesir, bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi. Dia merasa paling baik. Nah, kita mau belajar supaya kita sebagai pewaris kerajaan Allah nggak ngalami nih hal-hal seperti ini. Nah, yang pertama, Lukas 15 di 28-29 bilang gini, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Anak sulung gambaran orang Farisi menganggap paling mengerti akan firman Tuhan. Ya, jadi mereka menjaga tradisi, menjaga aturan, tapi tanpa pengertian yang benar. Ahli Taurat itu merasa tahu, tapi bukan menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, dia punya ilmu, tapi bukan iman. Dia tahu kalau nanya masalah firman Tuhan, masalah ayat-ayat, wah sangat hafal. Aturan-aturan, wah sangat ngerti. Tapi dia nggak punya iman akan itu. Dia hanya tahu, tapi bukan pelaku. Dia punya ilmu pengetahuan, tapi minim pengalaman. Jangan-jangan kita juga ngalamin seperti itu. Firman Tuhan kita baca, kita lakukan, tapi kita nggak menghidupinya. Iman kita nggak tumbuh dari pembacaan firman. Kita hanya tahu, tapi kita nggak jadi pelaku firman. Tahu, udah ngerti, baca berulang-ulang kali, tapi kita nggak jadi pelaku. Kita hanya tahu-tahu aja. Ya. Punya pengetahuan, tapi mengalami firman Tuhan enggak, mengalami janji Tuhan ya enggak. Jadi hidup kita hanya berkutat-kutat seperti ini, hanya mengeluh. Ketika firman Tuhan dibagikan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mengeluh seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Pengenalan kita akan Tuhan itu sangat minim. Nah, jadi kita mesti belajar bagaimana supaya tidak seperti anak sulung. Menjadi generasi pewaris Allah itu kita mengalami firman Tuhan.
kita mengalami pengenalan akan firman Tuhan. Nggak ada cara lain Bapak Ibu, mengenal Allah hanya melalui firman Tuhan. Kebenaran hanya ada dalam firman Tuhan. Jadi nggak mungkin kita kalau nggak baca firman Tuhan kita ngalami. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu bukan sebuah kebenaran. Pengalaman-pengalaman kita itu meneguhkan kebenaran yang ditulis oleh firman Tuhan. Jadi nggak bisa pengalaman saya itu dipakai untuk yang lain. Pengalaman yang lain juga tidak bisa dipakai untuk saya. Tapi pengalaman-pengalaman kita itu meneguhkan kebenaran yang kita baca. Karena kita melakukannya, makanya kita mengalami. Ya. Jadi harus Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan. Pengenalan akan Allah hanya bisa lewat firman Tuhan. Kemudian apa? Berdoa. Ya, bersekutu. Nah, saya nggak tahu nih Bapak Ibu bagaimana tentang pembacaan firman Tuhan kita. Apakah masih konsisten kita lakukan atau hanya kadang-kadang aja? Itu Bapak Ibu yang bisa jawab. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, nggak ada cara lain, baca firman Tuhan. Maunya Tuhan apa? Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Amin. Kita mau belajar bagaimana kita nggak seperti si sulung. Kita mau mengenal Allah, kita mau mengenal Bapa kita itu seperti apa sih? Jadi melalui bacaan firman Tuhan. Teman-teman media boleh slide selanjutnya. Di Hosea 6 dibilang begini, Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Tuhan ingin kita mengenal Dia secara pribadi. Kemarin saya ada baca satu quote, banyak orang berbicara untuk mengenal Tuhan, tapi jarang orang mau datang berbicara kepada Tuhan. Bapak Ibu ya, banyak orang pinginnya cari mengenal Tuhan, mau sih mengenal Tuhan, tapi nggak ada waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Berbicara dalam apa? Dalam berdoa, apalagi dalam membaca firman. Kita nggak mau, kita tahu sih butuh, tapi kita nggak punya waktu untuk kita diem, untuk mendengarkan Tuhan, kita nggak punya waktu buat itu. Nah, pagi ini Bapak Ibu ketika habis ibadah ini, kita mau lakukan, kita mau ambil waktu, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi bukan aturan-aturan yang kita coba bangun, tapi pengenalan akan Allah. Banyak orang berpikir kalau misalnya udah melayani itu mengasihi Tuhan. Dua hal yang berbeda, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan dalam setiap waktu, kondisi apapun, mau di rumah, mau di tempat kerja, mau di sekolah, mau dimanapun kita akan mengasihi Tuhan. Melayani belum tentu orang mengasihi Tuhan. Banyak orang kejebak bahwa merasa kalau udah melayani Tuhan, sepertinya mengasihi Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Ya, coba tanya teman-temannya yang melayani Tuhan. Maaf nih, yang udah melayani, tanya, baca Alkitab enggak? Berdoa enggak? Melakukan firman Tuhan enggak? Kalau enggak, jangan-jangan kita terjebak sama seperti orang Farisi, sama ahli Taurat, melakukan semua kegiatan agamawi, tapi sebenarnya enggak mengenal Tuhan. Tuhan mau, apa dibilang di Hosea tadi, menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Kita pikir dengan korban-korban kita, pelayanan, dengan uang kita mengasihi Tuhan. Oh, belum tentu Bapak Ibu. Ya, Tuhan lebih pinginkan hidup kita. Dia pinginkan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, ini yang diabaikan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sebenarnya hanya mengikuti aturan aja. Semua aturan diikuti, tapi tidak dengan hati mengalami Tuhan. Nah, yang pertama, bagaimana kita harus mengalami dalam pengenalan akan Allah. Bangun hubungan itu melalui pembacaan firman Tuhan. Gak ada cara lain Bapak Ibu. Kita tahu kenal Tuhan itu dengan firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, apa sih yang membuat si sulung ini
seperti orang Farisi. Ya, kalau kita baca, ya saya bacain, maka marahlah anak sulung tadi, dia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Dia merasa bahwa dia bilang, tetapi ia menjawab ayah katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Si sulung ini merasa mengerti, ya tadi si orang Farisi ya. Kalau ngomong si sulung itu sama dengan orang Farisi dalam konteks ini, Bapak Ibu ya. Mengerti suatu firman Tuhan, membandingkannya ketika orang lain yang baru bertobat. Ada kemarahan waktu bapaknya membuat sebuah perayaan untuk adiknya. Dia marah, dia jengkel gitu. Ini anak udah habis-habisin duit, udah habis-habisin harta, udah ninggalin kita, tinggalin saya yang bekerja sendiri, tapi pulang-pulang dibuatin pesta. Ada sebuah kemarahan, ada sebuah iri hati dari si sulung ini kepada si bungsu. Sering gak sih kalau kita merasa kita yang udah ikut Tuhan lama, terus masa anak yang baru bertobat, hidupnya lebih diberkati. Udah ke gereja bertahun-tahun ya kan, udah mungkin udah sampai lumutan kata orang, tapi hidupnya tetap seperti ini aja. Yang baru bertobat, kita ngeliat loh kok diberkati Tuhan, kita merasa udah mulai marah, ya kan? Wah, udah mulai iri hati. Bapak Ibu ingat-ingat ya, jangan seperti si sulung ini. Dia merasa bahwa dia harus dapat lebih dibandingkan si bungsu. Dia udah ikut lama bapaknya, tapi kok nggak lebih diperhatikan sama bapaknya. Nih anak baru datang kok dibuatin pesta, wah nggak adil nih bapaknya. Dia merasa marah, ya, merasa marah kepada bapaknya. Dia merasa marah kepada Tuhan. Kalau konteks kita merasa marah kepada Tuhan. Udah baca firman Tuhan, perpuluhan udah kasih, komsel tiap minggu, ibadah, baca firman Tuhan. Kok dia yang baru bertobat, kok Tuhan dia lebih diberkati. Baru kemarin beli mobil, sekarang beli mobil baru lagi Tuhan. Ya ampun. Ya, saya masih pakai motor. Wah, udah mulai membanding-bandingkan. Merasa harusnya lebih diberkati. Karena fokus kita hanyalah berkat dari Tuhan. Salah Bapak Ibu ya. Masih ingat Bapak Ibu tentang cerita tentang pekerja di kebun anggur? Ya, cerita bagaimana pekerja di kebun anggur. Satu kali si pemilik kebun anggur pingin cari pekerja untuk mengelola kebun anggurnya. Waktu pagi-pagi datang dia ngeliat nih banyak pada nganggur nih katanya. Udah lu mau kerja nggak nih? Kerja di tempat saya, 1 hari saya kasih 1 dinar. Ya, janjinya 1 hari 1 dinar. Waktu siang dia pergi, ketemu lagi yang belum kerja. Dia bilang, kalau pada nganggur, udah kerja di tempat saya, di kebun saya. Kamu kerja, saya kasih 1 dinar. Pas sore, tinggal berapa jam lagi, di jam 4, dia lihat lagi ada yang nganggur, disuruhlah kerja. Nah, jam 6 udah gajian nih. Gaji hari itu harian gitu ya. Waktu gaji harian yang mulai masuk jam 4 itu dikasih 1 dinar. Ya, yang masuk siang juga 1 dinar. Nah, yang pagi masuk merasa, waduh, kalau yang jam 4 aja cuman kerja 2 jam aja kasih 1 dinar, gue pasti dapat lebih nih gitu loh. Ya kan harapannya begitu. Tapi kenyataannya tetap dikasih 1 dinar. Kemudian yang masuk di awal ini kan protes. Dia bilang, Pak, saya kan masuknya lebih awal nih, kerjanya lebih panjang, kenapa gajinya sama? Tapi tuannya bilang apa? Lah, kita kan udah setuju tadi, bahwa kalau kamu kerja, 1 hari dapat 1 dinar. Salahnya di mana? Iya kan, kalau yang di bawah yang tadi misalnya kerja 2 jam saya mau kasih 1 dinar, nggak masalah dong, tidak merugikan kamu dong. Betul nggak? Tapi yang dapatnya sedikit selalu protes. Jangan-jangan kita punya juga sikap seperti itu Bapak Ibu. Coba periksa hati kita. Udah tadi pelayanannya lebih, kasih di gereja lebih, kasih yang lain lebih, diperlakukannya nggak baik. Kita nggak dapat lebih. Kita harapkan lebih berkat Tuhan nggak dapat.
Kita selalu mengukur kita dengan orang lain. Merasa kalau kita lebih baik, kita merasa diberkati. Dan selalu ukurannya tuh dengan uang gitu, dengan harta. Saya agak bingung, kenapa mesti harus harta menjadi patokannya. Kalau uang menjadi faktor kesuksesan, saya selalu bilang, mungkin kita adalah orang yang paling tidak sukses. Karena ternyata orang kaya di dunia, itu banyakkan yang tidak mengenal Tuhan. Jadi harusnya mereka yang lebih diberkati Tuhan. Lah kita yang percaya Tuhan jadi gimana dong? Gak diberkati Tuhan dong kok gitu. Jadi enggak selalu ngomong tentang uang Bapak Ibu. Kita lupa untuk bersyukur bagaimana kita bisa sehat, kita bisa nikmat di berkat Tuhan, kita punya teman-teman, punya komunitas, ya, punya damai sejahtera, ada perlindungan, ada keselamatan daripada Tuhan. Kita lupa itu. Kita selalu membandingkan hidup kita dengan yang lain. Nah, si anak bungsu ini seperti itu. Dia merasa harus mendapat pengakuan lebih dibanding yang lain. Kalau di ibadah tempat kita harusnya ya jabatan saya udah tinggi dong. Saya kan orang lama di sini. Kenapa orang baru yang malah diangkat? Atau kalau di perusahaan juga gitu. Atau di tempat-tempat lain kita merasa yang senior harus lebih baik daripada junior. Dan kalau yang di bawah kita naik, wah udah mulai iri hati. Ya, udah mulai merasa tersakiti, udah merasa tidak aman. Kemudian harus lebih diberkati. Kalau nggak diberkati, kita merasa percuma nih ikut Tuhan. Udah lama-lama udah melakukan ini, melakukan itu, tapi nggak diberkati juga. Kemudian kita merasa kalau semua orientasinya itu selalu ngomongnya tentang kekayaan. Ngomongnya tentang uang, tentang cien, tentang lui, semuanya diukur dengan itu. Kalau orang kaya selalu diberkati, kalau nggak kaya dikutuk. Ya kan selalu begitu. Kalau udah buat kesalahan, wah kayaknya saya boleh lakukan kesalahan apa, ya saya buat dosa apa gitu. Selalu begitu Bapak Ibu. Saya dulu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada masalah, wah udah mulai mikir, dosa apa ya Tuhan ya? Aduh, kayaknya belum perpuluhan kali ini. Aduh, udah mulai ada penghakiman atas diri sendiri. Ya. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan supaya tahu seperti apa sih seharusnya itu. Jadi akibatnya kita tuh bisa gampang mundur dari pelayanan. Kita marah sama pimpinan, kita marah sama sistem, kita merasa nggak adil. Si sulung merasa nggak adil bahwa si bungsu ini dirayakan, bungsu ini diterima kembali sebagai anak oleh papanya. Kalau diterima sebagai karyawan, sebagai orang upahan, mungkin si sulung nggak begitu marah. Tapi kalau kita baca, bagaimana bapak itu mengenakan jubah, mengenakan cincin, ya itu adalah lambang bagaimana anak ini dipulihkan statusnya. Nah, kita harus punya hati yang besar, ya, punya kerendahan hati untuk menerima orang lain yang lebih baik daripada kita. Nah, yang ketiga, bagaimana si sulung ini nggak tahu statusnya. Ya, si sulung tidak mengerti akan statusnya sebagai anak, karena hubungannya hanya soal upah. Jadi dia tidak menikmati statusnya sebagai anak. Jadi kalau kita nggak hilang status, fasilitas itu hilang. Bapak Ibu tahu tentang cerita Pangeran Harry di Inggris? Dia telah melepaskan jabatan kewajiban dia sebagai pangeran. Ya, akhirnya dia tidak lagi tinggal di istana. Ketika dia melepaskan status itu, dia kehilangan miliaran rupiah setahun yang sebenarnya disupport oleh kerajaan. Dia memilih untuk tidak mendapat fasilitas itu. Karena dia tidak melakukan kewajibannya itu sebagai pangeran, dia kehilangan juga pengawal karena statusnya sebagai pangeran. Dan dia kehilangan fasilitas rumah mewahnya. Jadi kalau kita nggak tahu status kita sebagai anak, sebagai pewaris, kita akan kehilangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi pangeran ini kehilangan fasilitas-fasilitas yang dikasih, itu dia nggak dapatkan lagi. Karena dia udah keluar dari kewajiban dia sebagai petugas atau kewajiban dia sebagai pangeran di Inggris itu. Kita bisa kehilangan fasilitas itu kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita.
Nah, apa sih yang menjadi status kita? Si sulung ini lupa bahwa ketika dia ada di rumah bapaknya, dia itu menikmati berkat Tuhan. Ya, ada perlindungan Tuhan, ya, ada damai sejahtera, ada kecukupan, semua fasilitas ada. Cuman dia nggak tahu. Bapaknya bilang, lah kamu kan sama-sama dengan aku, segala kepunyaanku juga kepunyaanmu. Tapi si sulung nggak tahu statusnya, makanya dia nggak pernah menyembelih kambing, menyembelih domba untuk mengadakan pesta. Dia nggak tahu statusnya sebagai anak. Nah, kita juga seperti itu. Jangan kita nggak tahu status kita sebagai anak. Bahwa kita ini menikmati berkat Tuhan itu karena status kita sebagai anak. Ada perlindungan, ada keselamatan, ada pertolongan daripada Tuhan. Fasilitas itulah yang harus kita syukuri, bukan dibandingkan. Kemudian ada tanggung jawab sebagai anak Allah. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan mesti dalam keseharian, ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tanggung jawab itu bukan hanya waktu kita lagi di gereja, pelayanan. Tapi tanggung jawab kita sebagai anak Allah adalah di dalam setiap kesempatan. Kalau saya di tempat kerja, ya saya mesti menjadi contoh teladan. Buat karyawan saya, buat rekan bisnis saya, ya, buat konsumen saya, mereka bisa melihat saya sebagai anak kerajaan. Nah, setiap kita Bapak Ibu, mau kita sebagai pelajar, mau kita sebagai karyawan, dalam segala hal, hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya sekali-sekali, jangan hanya pas ibadah aja, jangan pas hari komsel aja kita kudus, kalau hari lainnya kita kudis gitu ya, enggak gitu. Kita mesti kudus dalam setiap hal. Kita mesti menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap kondisi kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, itu adalah kesempatan kita untuk menyatakan kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemudian kita harus menjadi teladan dalam setiap perbuatan kita. Di Ulangan 28 ayat 13, ini adalah doa Musa tentang berkat. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ketika Bapak Ibu baca firman ini, baca ayat ini, apa sih yang ada di pikiran kita? Kita harus jadi apa? Jadi ekor atau kepala? Kita harus menjadi kepala. Mungkin nggak tahu ya, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika menjadi kepala, apakah menjadi orang yang paling atas? Atau gimana? Nah, tapi ketika saya ingat ayat ini, setiap kita harus menjadi kepala. Bukan artinya harus menjadi pimpinan Bapak Ibu. Kalau kita jadi pimpinan, wah puji Tuhan, semakin besar kesempatan kita menjadi teladan. Tapi kalaupun kita tidak menjadi pimpinan, ayat ini mengajarkan kita harus menjadi teladan. Dimanapun kita. Kalau kita karyawan, kita menjadi kepala, menjadi teladan buat yang lain, buat teman-teman kita. Bos ngelihat teladan kita, wah ini karyawan luar biasa. Datangnya pagi, rajin, melakukan tugasnya dengan baik. Wah dia menjadi teladan, dia menjadi kepala. Dia menjadi orang yang membawa perubahan. Dimanapun kita, kalau kita sekolah sama, ya di tempat sekolah kita, di kuliah kita menjadi teladan dengan nilai-nilai kita yang baik. Kalau kita sebagai pimpinan, apalagi makin besar kesempatan kita untuk menjadi teladan. Nah, dimanapun kita harus jadi kepala, jadi teladan. Jadilah teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi teladan itu bukan artinya harus menjadi kepala. Amin Bapak Ibu. Nah, di Olimpiade Meksiko tahun 1968, di sebuah turnamen maraton, turnamen itu, stadion itu udah mulai banyak ditinggalin sama penonton. Karena pemenangnya udah ada. Ya, udah mulai ditinggalin, wartawan juga ada mulai tinggalin, udah mulai gelap.
Tapi kemudian ada informasi bahwa akan ada satu lagi pelari, ia akan memasuki stadion. Pelari itu dengan terpincang-pincang, dia memasuki stadion. Karena sebelumnya di kilometer 19 terjadi kecelakaan. Jadi dia udah disuruh mundur, udah Pak ngapain lagi mengikuti sampai ke finish, nggak bakalan menang. Dengan susah payah orang ini tetap nggak mau berhenti. Dia tetap mau menyelesaikan pertandingan ini. Dan namanya adalah John Stephen Akhwari. Nah Bapak Ibu kita mau ya lihat sebentar video ini. Teman-teman media bisa diputarkan. Satu quote yang akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, memotivasi banyak orang. Ketika dia selesai menyelesaikan pertandingan, kemudian wartawan bertanya kepadanya, Pak John, kenapa Anda mau teruskan race ini, pertandingan ini? Karena Anda adalah yang terakhir. Kemudian John Stephen Akhwari bilang begini, negara saya mengirim saya sejauh 5.000 mil datang untuk pertandingan, bukan untuk memulai pertandingan, tapi untuk menyelesaikan pertandingan. Bapak Ibu, John Stephen Akhwari ini mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang yang harus tetap kuat menghadapi cobaan, menghadapi penderitaan, bukan diawali dengan baik, tapi kita mau mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Kemenangan bukan hanya ngomong tentang menyelesaikan, kemenangan bukan hanya ngomong tentang orang yang memenangkan lomba, bukan. Kemenangan berbicara tentang orang yang menyelesaikan lomba. John Stephen Akhwari ini kemudian diberi medali kehormatan tahun 1983, dan di tahun 2000 dan 2008 ia diundang sebagai duta kehormatan untuk Olimpiade selanjutnya. Jadi John Stephen Akhwari mengajarkan kita banyak hal. Bapak Ibu, apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin kita memulai dengan yang nggak baik, ya mulai apapun status kita, tapi kita mau menyelesaikan pertandingan dengan baik, Bapak Ibu. Apapun kondisi kita, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, kita mau menyelesaikan pertandingan dengan baik. Amin, Bapak Ibu. Saya undang teman-teman PW bisa ke atas. Kemudian yang terakhir tentang yang keempat adalah hukum kasih.
Ketika si sulung ini melihat si bungsu ini datang, si sulung ini merasa bahwa ada perlakuan yang tidak adil kepada dirinya. Si sulung mengharapkan, mungkin ya, mengharapkan sebuah pendisiplinan kepada si bungsu. Dia tidak mengharapkan ada sebuah perayaan untuk si bungsu. Dia tidak mengharapkan ada sebuah pesta untuk si bungsu. Si sulung mengharapkan sebuah hukuman kepada si bungsu yang telah menghabiskan harapan. Tetapi Bapak datang dengan pengampunan. Si sulung mengharapkan kecelakaan pada si bungsu. Tapi Bapak mengharapkan keselamatan pada si bungsu. Kita nggak tahu apakah hari-hari ini Bapak Ibu kita mulai seperti si sulung. Kita mulai iri, kita mulai marah. Kita nggak suka dengan orang sekeliling kita yang lebih baik hidupnya dibandingkan kita. Apalagi kita merasa kita udah percaya kepada Tuhan, udah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kok hidup kita seperti ini aja. Nah, kita mau belajar bahwa bukan semua masalah hukuman, tetapi dengan kasih karunia. Bapak mengajarkan kita bagaimana tetap mengasihi anak ini. Anak yang hilang, kemudian tetap dipeluk, kemudian statusnya dipulihkan. Bapak mengajarkan bukan hanya aturan-aturan aja yang ditegakkan. Si bungsu mengharapkan aturan yang ditegakkan, aturan yang dilakukan kepada si bungsu. Tetapi Bapak melakukannya dengan hukum kasih. Ahli Taurat dan orang Farisi melakukan semua itu dengan hukum-hukum Taurat, dengan hukum-hukum Musa yang ketat. Semuanya harus dilakukan tanpa perkecualian. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus membawa sebuah hukum baru, yaitu hukum kasih. Ketika seorang perempuan yang berzina itu kedapatan berzina, dia kemudian dihadapkan kepada Yesus. Mereka semua bertanya, "Guru, apa yang harus dilakukan kepada wanita berzina?" Melalui hukum Musa, harusnya wanita itu dirajam sampai mati. Tapi kemudian Tuhan Yesus bilang, "Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan melempari wanita ini dengan batu duluan." Dan akhirnya nggak ada satupun yang melempari wanita ini dengan batu. Karena nggak ada satu orang pun yang nggak berdosa. Yang harusnya dilakukan penghukuman karena melalui hukum Taurat dia harus mati. Tapi Yesus datang, dia membawa hukum kasih. Kita semua berdosa, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang lebih baik, lebih hebat. Tapi karena kasih karunia Allah, karena hukum kasih itu yang menyelamatkan kita, yang mengangkat kita, yang melayakan kita. Bapak Ibu, kita seperti si bungsu yang terhilang. Tapi ketika kita sadar, kita datang kembali kepada Bapa. Bapa nggak pernah menolak kita. Atau jangan-jangan kita punya seperti perilaku seperti si sulung yang merasa iri, yang merasa dengki, yang merasa marah dengan kondisi, dengan keadaan, yang merasa marah dengan Tuhan. Kenapa hidup kita nggak lebih baik? Kenapa hidup kita sepertinya tidak diperhatikan sama Tuhan? Kenapa orang lain lebih baik daripada kita? Kenapa orang lain lebih diperhatikan sama Tuhan? Ada satu kemarahan besar, ada sebuah perbandingan kita dengan yang lain. Kita mulai membandingkan hidup kita dengan yang lain. Bapak Ibu, pagi ini, siang ini, kita berdoa, kita mau punya hati sadar seperti si bungsu untuk datang kepada Bapa. Apapun kondisi kita. Kalau kita seperti si sulung, maukah kita juga datang kepada Bapa? Supaya kita meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak baik ini. Supaya apa yang dijanjikan Tuhan sebagai pewaris kerajaan itu kita boleh nikmati. Kita ada di rumah Bapa, kita ada di dalam pimpinan Bapa, kita mau menikmati berkat Bapa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mungkin bisa dinyanyikan dengan pelan. Yang pertama, pelan. Yang pertama, pelan aja ya. Syukurku, hamba
Bapa berkata kepada si sulung, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini itulah kita yang telah lama hilang, kita yang telah lama mati. Maukah kita siang ini kita datang kepada Tuhan? Kita mau menghampiri Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Apakah status kita saat ini sebagai si sulung atau si bungsu? Apakah kita mempunyai sifat-sifat seperti ahli Taurat dan orang Farisi? Atau seperti orang berdosa dan pemungut cukai yang datang untuk mendengarkan Yesus? Siang ini apapun kondisi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menghampiri tata kasih karunia Allah. Ia yang adalah kasih yang akan memulihkan hidup kita. Ia akan menguatkan kita, akan menolong kita, akan menyembuhkan kita. Bapak, hamba-Mu berdoa siang ini kepada jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biar setiap kami Tuhan pulihkan. Kami bersyukur Tuhan akan kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau memberikan contoh Tuhan, bagaimana Engkau Tuhan mengasihi kami. Seperti Tuhan gembala yang mencari dombanya sampai ketemu Tuhan. Seperti perempuan yang mencari dengan teliti untuk mendapatkan dirhamnya. Dan seperti Bapa yang menunggu anak bungsunya untuk kembali Tuhan. Dan dia tidak menolak anak sulungnya Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi pewaris kerajaan Allah. Kami mau menikmati berkat-Mu. Apapun yang kami alami hari-hari ini, penderitaan, pencobaan, kami gak mau kalah Tuhan. Kami gak mau menyerah. Kami gak mau memulai dengan baik saja. Tapi kami mau mengakhiri Tuhan perjalanan kami dengan baik Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu, kami butuh pertolongan daripada Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah kasih karunia-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa buat siang ini, biarlah setiap kami yang mendengarnya Tuhan, semakin hari Tuhan ubahkan semakin serupa dengan Engkau. Sehingga setiap kami Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa selalu memuliakan Engkau. Bagi-Mu-lah pujian, hormat, syukur, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kita katakan amin.